Tapi kita bersyukur bahwa tahun ini kita boleh merayakan Natal dengan penuh sukacita. Semua karena kebaikan. Natal tahun ini mengajak kepada kita supaya kita mengambil tindakan dengan secepatnya menuju kepada Bethlehem. Mengapa harus ke Bethlehem? Bethlehem adalah rumah roti. Berarti bahwa sama dahulu pernah menjadi tempat lumbungnya roti ada. Berarti di sana tidak pernah mengalami kekurangan. Walaupun ada kalanya mengalami yang namanya masa paceklik. Kita lihat ada satu keluarga yang berasal dari Bethlehem, namanya Elimelek dan Elimelek dan Naomi. Pernah mereka tinggalkan Bethlehem karena terjadi kelaparan. Dan mereka menuju ke tempat yang sekarang disebut dengan Aman, daerah Yarden. Tetapi di sana bukan mendapatkan yang baik, tetapi akhirnya petah. Dan akhirnya mereka kembali ke Bethlehem. Ternyata di Bethlehem ada persediaan pangan yang begitu berlimpah. Ini hal yang pertama yang perlu kita melihatnya. Lalu bagaimana kita mengartikannya atau mengaplikasikan di dalam kehidupan daripada hidup kita? Mari kita sama-sama melangkah menuju kepada rumah roti. Yesus Kristus disebut roti apa? Iya, roti hidup. Berarti firman Tuhan hari ini, Tuhan mau mengajak kepada kita, mari kita ayunkan langkahnya sama-sama dengan semangat yang sama. Mari kita melangkah datang kepada Yesus yang sudah ada di Bethlehem, yaitu rumah roti, dan dia adalah roti kehidupan bagi kita. Raja dia berkata, akulah roti hidup yang telah turun untuk memberikan kehidupan kepada kita. Di dalam dia kita akan merasakan kebaikan demi kebaikan di dalam kehidupan daripada hidup kita. Bagaimana merupakan rumah persediaan? Bahan pangan ada di sana yang bisa dapat menikmatinya setiap saat. Kita mengartikan Bethlehem bagi kita pada saat ini adalah mari kita datang sebuah kebait Allah atau rumah Tuhan, karena di sana ada persediaan yang melimpah buat kita. Itulah ajakan malaikat kepada mereka supaya mereka pergi ke Bethlehem. Untuk apa mereka ke Bethlehem? Hal yang kedua, bahwa ternyata Raja Damai yang namanya Yesus Kristus, Mesias, Kristus, dia sudah turun dan menjadi manusia dan ada di Bethlehem. Petunjuk, ada kompas daripada malaikat memberikan arahan kepada
gembala-gembala untuk bisa mengamalkan. Ketika mereka mendengar berita itu, maka mereka dengan begitu sigap, begitu cekatan, mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat. Tapi hanya mereka mendengar. Tetapi ada petunjuk, di sana kamu akan melihat atau menyaksikan. Berita Tuhan kepada kita semua yang pada saat ini. Tuhan memberikan petunjuk atau kompas kepada kita. Kita telah mendengarkan berita-berita itu daripada Tuhan di dalam kehidupan daripada hidup ini. Bagaimana dengan respon daripada kita? Firman Tuhan dengan jelas berkata, berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Kalau hanya mendengar dan tidak ada tindakan untuk melakukan, maka kita tidak berbahagia. Dengarkan berita Tuhan, dan sesudah berita itu disampaikan kepada kita, maka kita harus melangkah. Berita yang dikatakan di sini adalah kesukaan besar. Kesukaan besar itu dalam kata lain adalah kabar yang sangat menggembirakan. Kabar yang sangat menggembirakan. Mengapa dia mengatakan yang demikian? Ingat, pada guru, pada Efrata itu menyeramkan. Sampai hari ini masih hempasan 2 sekarang. Kalau kita berdiri di atas, kita melihat sejauh hampir batasan dengan Yerusalem. Ketika mereka mendengar kabar ini, bahwa kabar gembira, kabar yang sangat menggembirakan sudah ada. Ketika orang mendengar kabar yang sangat menggembirakan, ada 2 respon. Ada yang bilang, ayo kita pergi lihat. Tapi ada juga yang bilang, masa? Kayaknya enggak. Dan lain-lain. Respon daripada kita kadang yang demikian. Tetapi kita harus meniru para gembala ini. Ketika mendengarkan kabar yang sangat menggembirakan itu, mereka dengan cepat-cepat melangkah menuju ke tempat di mana malaikat menyatakan. Dan ayat yang selanjutnya kalau tadi kita membaca, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf yang sedang berbaring di dalamnya. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak. Tadi hanya mereka mendengar dan tidak melihat, tetapi karena mereka melangkah, maka mereka melihat. Kalau hanya kita cukup mendengar dan tidak melangkah, maka kita tidak akan melihat kebaikan itu akan menjadi nyata di dalam kehidupan daripada hidup kita. Orang yang mendengarkan berita kabar gembira itu harus secepatnya meresponnya itu, mengambil langkah menuju kepada tujuan, yaitu kabar yang disampaikan. Maka di sana kegembiraan besar akan menjadi bagian daripada hidup kita. Kita lebih banyak mendengar kata dari Tuhan. Setiap hari kan ditaburkan firman Tuhan. Tiap minggu kan firman Tuhan disampaikan. Itu kabar gembira, kabar baik yang selalu disampaikan. Tapi kita melakukannya atau tidak? Meresponnya atau tidak? Mengimaninya atau tidak?
bahwa kebaikan Tuhan akan menjadi nyata. Kita harus mengambil tindakan dan pergi menyaksikan langsung tentang mujizat Tuhan yang sudah ada di tengah-tengah kita, di dalam kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus telah turun dan diam di antara kehidupan daripada hidup kita. Kekasih sekalian yang dikasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita melanggar dan pergi, ada dalam bahasa Indonesia sehari-hari itu dia berkata demikian: damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari dia bilang begini: sejahtera manusia yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita merespon, itu berarti sama dengan kita menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita merespon berita itu dan melangkah, berarti membuat hati Tuhan senang kan? Kalau Tuhan membuat hati Tuhan senang, maka kita juga akan merasakan sukacita yang melimpah di dalam kehidupan daripada hidup kita. Kekasih sekalian yang dikasih di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu dalam bagian firman Tuhan yang baru kita membaca mengajarkan kepada kita, mari kita sama-sama melangkah ke sana untuk melihat keselamatan yang telah hadir di tengah-tengah. Mari kita bersama-sama ke sana untuk melihat langsung realita kehidupan, yaitu Kristus telah datang. Dan di dalam penerapan yang lain yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan daripada hidup kita adalah begini: kita dipanggil untuk pergi memberi sentuhan kepada mereka yang belum tersentuh oleh karena ketidakdamaian di dalam kehidupan daripada. Kita sudah menjadi orang percaya. Oleh karena itu kita dipanggil menuju kepada Bethlehem, dipanggil bersama-sama menuju kepada mereka yang sedang berada di dalam dunia, yang hidup di dalam kegelapan dunia ini, yang mereka tidak pernah merasakan damai dan sejahtera. Mari kita bawa damai sejahtera kepada mereka. Bawalah kabar gembira itu kepada mereka, sampaikanlah kepada mereka kabar gembira itu telah ada. Mari dan percaya kepadanya. Pertama-tama sampaikan dulu kepada keluarga, tetanggamu, anakmu, suamimu. Sampaikan kabar gembira itu kepada mereka yang saat ini sedang susah atau sedih hati. Ada yang namanya di sini sedih hati. Jarang ya ketemu dengan orang yang namanya sedih hati. Tapi saya pernah punya anak yang saya anggap anak rohani saya, namanya sedih hati. Saya juga bingung kenapa dikasih nama sedih hati. Seperti itu dan realita kehidupan. Menandakan bahwa hidup di dalam dunia membuat kita hati ini tiap hari sedih terus. Nah, bagaimana dengan hal ini? Kita harus membawa sukacita itu kepada mereka, menghibur mereka yang sedang bersedih hati di dalam kehidupan daripada mereka. Kita harus menyampaikan kabar baik tentang roti hidup yang telah datang. Di dalam dia kita akan makan dan menjadi kenyang. Kalau orang itu kita merasakan dia di dalam kehidupan kita, maka kita dipanggil untuk berbagi kasih kepada mereka yang saat ini membutuhkan kasih sayang daripada kita di dalam hidup ini. Yesus memanggil kita untuk menyaksikan kebaikan yang telah datang di Bethlehem. Dan sesudah itu kita diutus masuk ke tengah-tengah dunia untuk menyampaikan kabar baik itu kepada mereka yang ada di dalam
kabar yang ada di dalam kabar buruk. Saya selalu, apa kabar? Jawabannya kalau memang dia buruk, dia bilang begini, kabar buruk. Katanya apa? Kabar buruknya apa? Oh begini. Dijelasin kok banyak. Tetapi kadang juga ada yang ditanya, apa kabar? Oh puji Tuhan baik. Tetapi padahal di dalam kehidupannya sedang tidak baik. Siapa yang akan menyampaikan kabar itu? Kehidupan kita sebagai orang percaya dimanapun kita berada selalu harus membawa kabar baik, membawa sukacita, membawa damai dan sejahtera kepada mereka yang berada di dalam kegelapan dunia ini. Kenapa kita sudah menyaksikan kabar baik itu? Bawa kabar baik itu, sebarkan kemana-mana. Siapkanlah kabar itu. Jangan menahan. Siarkanlah kabar itu. Beritahukan bahwa hari ini adalah hari kabar baik. Ia perlu kita sampaikan kepada mereka yang berada di dalam kehidupan yang sangat memburuk. Siapa yang membawa kabar baik itu? Firman Tuhan berkata, betapa indahnya kedatangan mereka di puncak-puncak gunung yang membawa kabar baik. Siapakah yang membawa kabar baik? Betapa indahnya kita semua membawa kabar baik, supaya sama-sama menuju kepada kebahagiaan. Kalau kita merasakan kebahagiaan itu di dalam hidup kita, maka kita juga perlu membagikan kebahagiaan itu kepada yang lain. Kalau kita sudah merasakan damai sejahtera itu di dalam kehidupan daripada hidup kita, bagikanlah damai sejahtera itu kepada yang mereka yang berada di dalam kabar atau keadaan yang tidak ada damai sejahtera. Kalau hidup kita sudah ada di dalam ketenangan dan ketentraman, bagikanlah itu kepada mereka yang masih hidup di dalam kegalauan, kekacauan, ketidaktenangan, ketidakdamaian di dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa bersyukur atas firman Tuhan yang kami dengar kali. Diberkatilah kami dengan firman, karena kami percaya firman Tuhan adalah yang benar. Terima kasih ya Tuhan, hari ini Engkau mengajak kepada kami untuk menyaksikan kabar baik itu dan membagikan kabar sukacita itu kepada mereka. Jadikanlah kami menjadi sumber kabar baik untuk membawa kebaikan buat orang lain. Jadikanlah hidup kami untuk menyebarkan kebaikan kepada mereka yang saat ini hidup di dalam keburukan. Karena roti hidup telah datang dan diam di antara kami. Karena keselamatan telah datang, kebahagiaan telah datang, kesukaan yang besar, kegembiraan yang besar.